Ini kan bahasa Malaysianya kan perintah kawalan pergerakan, ya gampangnya pembatasan pergerakan. Kalau disebut total lockdown, ya tidak, ya mungkin partial lockdown ya. Memang Perdana Menteri Muhyiddin itu sempat marah. Terakhir di briefing yang beliau sampaikan, beliau sangat concern dengan penerapan partial lockdown ini yang kemudian banyak warga Malaysia yang tinggal di Kuala Lumpur justru memilih pulang kampung masing-masing dan sempat menimbulkan kemacetan. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan pembatasan pergerakan ini. Untuk itu, Perdana Menteri telah menyampaikan penegasan sekali lagi bahwa warga Malaysia dan semua warga di Malaysia ini diminta untuk tetap berada di kediaman atau rumah masing-masing. Intinya di situ, Mas. Ya memang tentunya ya ada yang melanggar, namun saya boleh sampaikan secara umum sejak kemarin, sejak hari ketiga, saya lihat yang hari kedua kemarin keramaian sudah jauh berkurang. Dengan kata lain, warga menaati anjuran Perdana Menteri. Demikian, Mas Erwin. Sampai pagi ini, apakah Anda lihat ada tambahan ekstra pengamanan untuk sterilisasi wilayah-wilayah? Karena Perdana Menteri mengatakan kami akan terjunkan juga tentara kalau misalnya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Apakah Anda melihat ada penambahan ekstra ketat lagi per hari ini sehingga Anda katakan tadi jauh lebih sepi dibandingkan kemarin-kemarin? Yang saya lihat, memang di hari kedua kemarin, patroli polisi itu lebih intensif, lebih gencar. Kalau tentara, saya belum melihat ada tentara yang melakukan patroli ya, masih polisi. Betul sekali, Perdana Menteri menyampaikan kalau jumlah orang yang terjangkit COVID-19 ini bertambah, maka Perdana Menteri sudah sampaikan ada kemungkinan diperpanjang. Dan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Malaysia untuk betul-betul mengatasi penularan wabah COVID ini, Mas. Baik. Dari KBRI, sejauh mana ini monitoring, pengawasan, dan juga perlindungan yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang memang sangat banyak sekali di negeri jiran ini? Oke, langkah-langkah KBRI yang pertama, kami selalu membuat himbauan melalui website medsos utamanya, menghimbau warga Indonesia di Malaysia supaya tenang, tidak panik, dan terus tetap mengikuti perintah pemerintah Malaysia untuk berdiam di rumah, stay at home untuk sementara ini. Karena ini demi kebaikan bersama, tanpa kita bekerja sama, tanpa kita mematuhi anjuran pemerintah, maka dikhawatirkan wabah COVID ini akan meluas, ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kami terus menyerukan supaya warga Indonesia memantau ya, imbauan ataupun anjuran juga dari KBRI, termasuk menginfokan kalau ada warga yang memerlukan bantuan. Dalam beberapa kasus, cukup banyak orang tua di Indonesia yang menanyakan bagaimana nasib anak-anak Indonesia yang sekolah di sini. KBRI menyampaikan bagi mereka yang sekolah dalam periode yang lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun, agar tetap tinggal di kos-kosan atau penginapan masing-masing. Sementara bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia yang ada di wilayah Malaysia untuk short course, misalnya student exchange atau magang, kemudian dalam 2-3 bulan ini visanya akan berakhir, kami sangat menghimbau lebih baik kembali ke Indonesia. Baik. Dan poin ketiganya, kami juga terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh organisasi masyarakat Indonesia untuk terus menggencarkan
sekaligus menggencarkan sikap saling peduli, saling melaporkan kalau ada indikasi warga kita yang terkena sakit, dan sekaligus kita berupaya saling membantu dan saling menginfokan. Karena ini situasi emergensi betul ini Mas Erwin, jadi kami pun KBRI tentu tidak seleluasa biasanya dalam bergerak.